Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit untuk pengetahuan buat kita semua yang memiliki kegiatan taklim ya. Saya akan menyampaikan satu hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis yang hendak saya sampaikan bisa memotivasi kita di dalam menjalani taklim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, saya ulangi lagi, man kharaja li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a, yang artinya barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu pengetahuan, maka dia dicatat sedang berjalan di jalan Allah hingga perjalanan pulang. Artinya perjalanan kita menuju majelis taklim ini sedang dicatat jihad fisabilillah. Perjalanan berangkat sampai perjalanan pulang. Jadi maaf ya, jangan sampai seandainya terjadi berangkat ngaji atau pulang ngaji ya, kok terjadi sesuatu hal hingga kita meninggal, maka sedang jihad fisabilillah, artinya mati syahid. Mati syahid berarti jaminannya surga. Dan semoga dengan berkahnya perjalanan kita dari tempat kita masing-masing menuju majelis yang mulia ini, dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi bersabda, man intaqala yata'allama ilman khufira lahu qabla an yakhdwa. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, artinya keluar rumah, tujuannya untuk memperdalami ilmu pengetahuan, maka dia diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Kalau kita naik motor, sebelum kita naik motor, dosa kita, khususnya dosa-dosa kecil, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan berkahnya langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini, dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-husnu ala fuqdanit ta'ati ma'ada min nuhudi ilaiha min alamatil ikhtirari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-husnu utawi getun sedih, getun ingala fuqdanit ta'ati ngatasi kesepene ketaatan, tinggala fal fuqdan bitumil fa'i halin tetap kelawan tintu mafa'i fuqd dan wa kasri halanten kasro fae fiqdan ngadami wujudiha tegese orana nane wujudi tongat fil hali ing dalam sana liko oleh getuni orana nane ketaatan kue ma'ada minuti sartane orana nane kumrigah mangada minuti sarta orana nane kumrika ilaiha maring tongat. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'at fil mustaqbali ing dalam zaman kang arep teko iku min ngalamatil ikhtirari, setengah saking piro-piro tandane kebujuk. Iku min ngalamatil ikhtirari, setengah saking piro-piro tandane kebujuk. Artinya begini ya, bagi yang tidak megang kitabnya, begini terjemahnya: menyesali, bersedih atas absennya satu kegiatan ketaatan. Nyesel rasanya karena satu hari nggak bisa datang ke tempat pengajian. Sedih rasanya karena suatu hari tidak bisa mendatangi majelis kebaikan. Rasanya sedih rasanya.
Karena memang orang ini sudah menjadi ahli taat, menjadi ahli ibadah. Suatu hari absen rasanya sedih, nyesek rasanya. Apa tadi nggak berangkat ya? Sedih. Nah, kesedihannya ini tidak dibarengi dengan semangat, tidak dibarengi dengan cita-cita, tekad yang kuat agar di masa-masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Jadi sedih, tapi tidak ada cita-cita. Gimana supaya ke depan tidak absen lagi? Gak ada, cuma sedih aja. Nah, kesedihan yang model kayak gini ini termasuk tanda-tandanya terperdaya atau tertipu, terlena. Memang sedihnya sudah bagus sih, sedih gak ngaji, sedih ya rasanya nggak bisa melaksanakan kegiatan yang lain, ketaatan yang lain, rasanya juga seperti nyesek. Sampai cerita sama teman, aduh sayang banget nggak bisa hadir, nyesel rasanya. Nah, ini udah bagus tapi masih belum sempurna. Sempurnanya bagaimana ya nanti? Ayat takwili tegese tetanggenan ngalamai ngatasé perkara sile malah hakikata kang ora ana hakikat iku maujud ora ana hakikat nang dilawu kaduwe bersandar, sama saja bersandar atas sesuatu yang tidak ada hakikatnya, bergantung pada sesuatu yang tidak ada, sama saja begitu, kan tertipu, terperdaya. Kita kok bersandar pada sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya nggak ada, sama aja begitu. Namanya ini tertipu, terperdaya. Wahada utawi ikilah hazan, sedih atau menyesal. Iku huwa utawi hada iku al-husnu sedih. Sifatnya al-husnu al-kadhibu kang goro. Sifatnya al-husnu al-kadhibu alladhi husnu. Silih alladhi yakunu kang ono iku ma'hu bareng-bareng salatane al-husnu. Opo al buka unangi sifate buka wal kadhibu kang goro. Kesedihan yang model seperti ini, sedih nggak berangkat ngaji, tetapi tidak dibarengi dengan semangat, cita-cita yang kuat agar di hari-hari berikutnya tidak sampai absen lagi, sampai nangis, sampai bercucur air mata. Aduh, sedih rasanya. Nah, tapi kalau tidak ada kesemangatan agar kedepannya tidak terulang lagi absennya, ini namanya buka al-kadhib, namanya tangisan yang bohong, nangis bohong ya. Saya kan tipe orang yang istilahnya mudah menyucurkan air mata, tapi setelah baca ini ya aduh, berarti selama ini saya sering tiba-tiba merbes mili bahasa Jawanya ya, meneteskan air mata, ternyata bohongan ini ya. Saya sampai baca ini sambil begitu, istilahnya mengoreksi diri sendiri. Oh, termasuk aku ini yang sering berbohong, sering ngerasa nyesel, tapi tidak ada niatan yang kuat, tekad yang bulat agar kedepannya tidak absen lagi. Namanya ini tangisan yang berbohong, tangisan dusta. Apa? Air mata buaya apa? Air mata palsu. Buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama koidene keterangan silemakila kang ten ngendikaake opo ma. Kama koidene keterangan silemakila kang ten ngendikaake opo ma, ngendikane ma kam min ainin jariyatin wa qalbin qasin wa huwa aminun maqrallahi al-khafiyya haitsu mana'ahu ma yanfa'uhu wa a'tahu ma yakhtaribuhu minal husni wal bukai. Bismillahirrahmanirrahim. Kam pirang-pirang min ainin saking mata, kam pirang
pirang-pirang min ngainin saking mata sifat ngainin jariyatin kang mili banyak sekali mata yang mudah meneteskan air matanya. Wa qalbin tapi ne ati kosin sifate qalbin kosin kang atos mata memang mudah menyucurkan air mata tetapi hatinya keras banyak sekali yang model-model kayak gini. Saya nggak menuduh orang ya, termasuk tipe-tipe saya bakti saya ini ya udah sekali mencucurkan air mata tapi hatinya masih keras ya. Wa utawi ainin iku bismillahirrahmanirrahim wa taiman kok wa taiman iku aminun wong kang rasa aman. Iku aminun wong kang ngrasa aman makrullahi ing sandupayane Allah. Tipu dayanya Allah. Makrullahi ing sandupayane Allah sifate makrullahi Allah khafiyya kang samar. Itu termasuk reka dayanya Allah, tipu daya Allah. Yaitu mata memang seperti orang menangis tetapi hatinya tidak ada penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerasa aman haitsu manahu ing dalam sekiranya nyegah sapa Allahu iman. Ngerasa aman haitsu manahu ing dalam sekiranya nyegah sapa Allahu iman nyegah ma ing perkara sile mayang fa'u kang bisa manfaati apa mau iman wa a'tahu lan paring sapa Allah iman paring ma ing perkara sile mayang taribu kang kabucuk sapa manhu ing ma bayane ma ya'taribu minal husni nyatane sedih susah wal buka ila nangis. Kenapa orang yang matanya mudah menyucurkan air mata sedangkan hatinya keras kok dianggap orang yang merasa aman dari tipu daya Allah yang samar? Iya. Karena Allah mencegah, Allah tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Tapi satu sisi Allah memberikan sesuatu yang membuat dia tertipu, terperdaya. Apa yang dimaksudkan sesuatu yang membuat dia tertipu, terperdaya adalah tangisan, sedih, rasa sedih yang dibarengi dengan tangisan, yang kesedihan dan tangisan itu tidak dibarengi dengan cita-cita yang kuat kemudian hari supaya ibadahnya, supaya ketaatannya, supaya kegiatannya lebih rajin lagi. Ya, tertipu orang semacam itu. Ya Allah, semoga kita semua kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari air mata palsu. Artinya memang kelihatan sedih, ya sudah bagus, memang sudah bagus. Daripada orang yang nggak pernah nyesel sama sekali ya. Tapi semoga kesedihan kita adalah kesedihan yang sebenarnya, yang mana ketika kita merasa meninggalkan suatu ketaatan, maka memiliki tekad yang kuat agar kemudian hari lebih semangat lagi. Fa innahu mangka teman satune man iku kot yastahsinu terkadang wis bilang bagus sapa man bilang bagus bidzalika kelawan mengkono al husni wal buka, dan terkadangan orang tersebut sudah menganggap bahwa kesedihan yang dibarengi dengan tangisan itu merupakan sesuatu yang baik. Jadi ngerasanya ya kayak aku ini ngerasanya jadi wong apik sebab gampang nangis ya, ngerasanya padahal belum. Jadi perasaan sendiri saja
Saya ngomong diri sendiri, nggak ngomong orang lain. Kalau ngomong orang lain tersinggung. Jadi saya mending ketika memberikan contoh atau menisbatkan sesuatu yang jelek, saya kembalikan pada diri sendiri. Jadi makanya kadang teman itu heran, Jamal kok kadang ngeledek diri sendiri. Iya, kalau saya ngeledek diri sendiri, satu hari saya diledek orang lain, saya nggak sakit hati. Ya, begitu. Jadi latihan biar nggak mudah sakit hati ketika tidak dimuliakan oleh orang lain, ketika dicemooh, diledek oleh orang lain, tidak sakit hati. Caranya ya begitu. Jadi ketika menggambarkan sesuatu yang jelek-jelek, kembalikan pada diri sendiri. Saya nggak mau menggunakan bahasa atau istilah kita semua ini enggak, tapi saya lebih senang mengembalikan pada diri sendiri, artinya saya ini kalau yang jelek-jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang bagus halau ing tinggai siman. Bilang bagus halau ing tinggai siman. Wayang udu, benar ya? Iya ya. Tahu iya. Wayang udu lan baleni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wayang udu lan milang. Wayang udulan milang sopoman Baya Wabamu dalan ado sopoman. Bener ba? Iya. Pak Antel. Tapi ini dua iya sih. Tapi dua-duanya sih iya semua ya. Benar ya? Nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang itu arti ini milang sopo man nafsu yang milang saya ani suci. La suap yang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua-duanya soalnya kitab saya iya semua. Ya. Memang cetakan begitu kadang ya. Itu ya. Makanya saya pilih kitab bukan cuma satu, maksudnya kayak gitu. Buat pertimbangan kalau ada titik-titik yang kurang. Lang ala suap. Ya. Kayaknya yang benar adalah menggunakan iya ya. Ini juga iya ya. Yang kitabin juga iya. Iya juga. Iya. Yang Wayang udu dan milang sopaman milang nafsahu ing awak deweniman bilang syai'an ing siwiji-wiji. Ya, akan menganggap bahwa dirinya ini sudah baik karena mudahnya menyesali satu ketaatan yang hilang, karena mudahnya menangis, menyesal, sedih ketika ada ketaatan yang ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amal husnu anapun utawi sedih. Sifate husnu as-sadiqu kang bener. Wa huwa tawi al-husnu as-sadiq iku alladhi husnu. Sila alladhi yubngithu kang nangeake. Sila alladhi yubngithu kang nangeake apa alladhi nangeake ngalap ta'ati ngatasi ketaatan. Wa yakunu lan ono iku mahu bareng-bareng sartane allazi opal buka unangi sipate buka as-sadiqu kang temen. Ya fahuwa monggo tawi husnu iku mimma qamatis salikina, setengah saking piro-piro makome, piro-piro wong kang ngambah dalane Gusti Allah. Jadi rasa sedih yang benar itu yang bagaimana? Rasa sedih yang benar ketika meninggalkan suatu ketaatan adalah kesedihan itu yang bisa membangkitkan ketaatan berikutnya. Yusben tina iki aku absen, tapi besok lagi jangan sampai absen. Aku akan berusaha mengatur semaksimal mungkin soal kerjaan, soal ini itu, segala urusan di keluarga juga aku kondisikan sebisa mungkin untuk tidak absen kembali. Nah, ini namanya kesedihan yang benar. Juga kesedihan ini juga dibarengi dengan cucuran air mata juga. Ada merbes milih. Ya. Ada nangisnya juga karena saking nyeselnya, saking sedihnya. Ya Allah. Pernah enggak
di antara kita nggak absen sekali ngaji ya sedih sampai murung ya di depan meja mesin. Kenapa mas? Sedih. Kenapa sedih? Kemarin nggak ikut ngaji pernah nggak? paling ini bercanda ya, maaf tidak bermaksud ya. Paling ya iya tadi mau berangkat ya, bujung ngomel paling kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Ya Allah, ini bercanda sedikit ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Ya, ini makomnya orang-orang yang sudah makom salih. Artinya makomnya orang-orang sudah menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berjalan benar-benar, orang ini sudah berjalan di jalan Allah itu benar-benar. Jadi kalau kelasnya saya ini belum sampai menduduki atau memiliki makom salihin. Jadi jalannya masih belok-belok, belum lurus. Jadi kadang lurus, kadang belok, kadang berhenti, nggak jelas ya. Ya mudah-mudahan semoga kita semua akan sampai pada makomus salihin, makomnya orang-orang yang menapaki, menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Rodo suwe enggak apa-apa ya, karena jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Ali Ad-Daqai. Abu Ali Ad-Daqaq berkata, Sahibul huzni yaqta'u min tariqillahi fi syahrin ma la yaqta'uhu man faquda husnahu fi sinina. Sahibul husni utai wong kang duweni sedih iku yaqta'u bisa nempuh, bisa mutus, bisa menempuh, bisa memangkas. Iku yaqta'u bisa mengkot min tariqillahi saking dalane Gusti Allah. Oleh den pekot ke fi syahri dalam zaman sabulan. Mekot ma ing perkara sila mayak tanggu kang ora bisa mekot ing ma sapa man wong sileman fakuda kang kesepenan sapa man husnau ing sidieman. Bismillahirrahmanirrahim. Ora bisa den pekot fisinina ing dalam piro-piro tahun. Jadi artinya begini ya. Orang yang bersedih, orang yang hidupnya sering dilanda kesedihan, kesusahan. Ini nikmat loh. Jadi kesedihan itu merupakan nikmat. Jangan bilang kesedihan itu bukan nikmat. Ya. Nah, ini pengetahuan buat kita. Orang yang hidupnya sering merasakan kesedihan itu bisa menempuh jalan Allah. Bisa ditempuh dalam 1 bulan. Yang perjalanan ini tidak akan mampu ditempuh dalam beberapa tahun oleh orang-orang yang hidupnya tidak pernah susah. Artinya apa Mas Irun? Ini saya gambarkan, saya contoh. Saya sama Mas Irun. Saya hidupnya sedih, banyak banget kesedihan. Ini sudah hilang, ini hilang, ini. Mas Hairun yang hidupnya happy terus. Jadi kalau mau menjalani toriko, pengen naik peringkat, naik kelas sampai makom ma'rifat, masih cepat saya. Maaf ini ya, yang hidupnya sering susah. Jadi buat orang-orang yang hidupnya sering mengalami kesedihan, kesusahan, untuk naik kelas itu lebih cepat dibandingkan orang yang gak pernah sedih. Ini maka saya katakan tadi merupakan nikmat. Bagi siapa ya? Bagi orang-orang ingin menduduki makom ma'rifat. Bagi orang yang nggak mengetahui tentang makom ma'rifat, makom salikin, ya menganggap bahwa kesedihan itu merupakan penderitaan, merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Oleh sebab itu, atas pengetahuan ini semoga ya bisa paling tidak bisa meringankan kesedihan kita ketika kita sedang ditimpa suatu permasalahan, apapun permasalahannya yang membuat kita jadi sedih. Jadi
langsung aja kembali ya, berarti Allah senang. Sebab disebutkan dalam satu hadis, innallaha yuhibbu fi kulli qalbin hazinin, sesungguhnya Allah itu senang menyukai setiap hati yang bersedih. Orang yang Allah sukai adalah orang yang hatinya sering bersedih. Sebutkan dalam kitab Taurat, innallaha idza habba 'abdan nasaba fi qalbihi naihatan wa idza abghada 'abdan nasaba fi qalbihi mismarun. Disebutkan dalam kitab Taurat, sesungguhnya jika Allah menyintai seorang hamba, maka di dalam hatinya ditaruh banyak cerita-cerita, banyak keluh kesah. Artinya karena hidupnya susah, maka banyak berkeluh kesah. Dan ketika Allah murka pada seorang hamba, maka di dalam hatinya itu ismarun itu arti yang sebenarnya adalah sulit. Jadi hidupnya penuh dengan nyanyi-nyanyi. Karena happy sih, nggak sedih, makanya nyanyi-nyanyi terus. Ya, sulingan, ya, apaan lah. Ya. Tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya itu gampang banget nyanyi. Ya, orang happy. Coba kalau orang sedih, boro-boro bisa nyanyi. Ya, boro-boro bisa singsotan, ya. Ustaz tuh Pak. Boro-boro bisa singsotan, ya. Ya. Saya teruskan sedikit lagi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah ini di tengah. Sampai nyari agak lama ya. Enggak apa-apa, keterangannya saja. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilul ahzani daimal fikri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kehidupannya jadi tumpang tindih kesedihannya. Mutawasil ahzan artinya kesedihan ini baru saja selesai, datang lagi kesedihan yang lain. Kesedihan ini sudah selesai, datang lagi kesedihan yang lain. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan, dijelaskan bahwa semua orang-orang yang dicintai Allah, dari kalangan Rasul, dari kalangan Nabi, ya, kalangan sahabat, kalangan para wali-wali Allah, itu hidupnya justru kebanyakan banyak sedihnya dibanding senangnya. Jadi kalau sampean kepengen jadi wali nek Gusti Allah, ya siap-siap hidup susah. Ya. Tapi nek sampean nggak kepengin mengalami kesedihan, ya jangan pernah bercita-cita kepengen jadi wali Allah. Memang sudah kayak gitu suratannya. Mengapa? Karena alasannya kebanyakan secara umum ketika orang hatinya bersedih, ini akan lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighfar, banyak berzikir, banyak sholawatan. Jadi jalan di mana ya karena lagi sedih banget, astagfirullah, baca sholawat. Coba kalau lagi